Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Kemarin saya baru saja diberi mandat sama Bang Muhammad Apip untuk melatih 3 pemainnya secara individu sampai punya kualitas mutu 180% atau setara dengan kualitas mutu bintang 9 guys. Nah, karena saat itu Bang Apip hanya memiliki modal booster kondisi yang minim, alhasil Bang Apip harus membeli 4.500 booster kondisi atau paket istirahat seharga 4.140 token guys, atau jika diuangkan harganya kurang lebih sekitar 6.500.000. Waduh, mahal banget kan guys ya. Nah, booster kondisi yang dibeli tadi rencananya akan dialokasikan untuk 3 pemain guys, yaitu untuk penyerang Pocher, penyerang Engance, dan juga gelandang Regista. Jadi masing-masing pemain mendapatkan jatah sekitar 1.500 booster kondisi, agar nanti setiap pemain yang akan dilatih memiliki kualitas mutu 180% guys, atau setara dengan kualitas mutu bintang 9. Nah, video ini juga mungkin bisa menjadi jawaban buat Bang Kalamullah Musa yang bilang, "Bang, kalau latihan militer dari kualitas 140% ke 160% berat banget, kenapa ya? Udah habis cendol atau booster kondisi 1.500-an bang, tapi belum nyampe kualitas 160% bang." Waduh. Menurut saya ada yang salah nih dengan cara melatih pemain yang dilakukan oleh Bang Musa, menurut saya. Karena biasanya dengan modal 1.500 booster kondisi, kita bisa melatih pemain secara individu dari kualitas 60% hingga punya kualitas 180% Bang Musa. Harusnya sih gitu. Jadi kesalahannya mungkin terjadi saat kualitas pemain sudah meningkat di angka 140%-an. Nah, saat itu pemain sudah menguasai banyak keterampilan. Dan jika kita salah memilih drill latihan, biasanya kualitas atribut pemain tersebut tidak akan meningkat lagi ketika dilatih secara individu guys. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membahasnya di kesempatan kali ini. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya, satu lagi guys, saya mau minta tolong nih guys, khusus buat orang baik yang nonton video ini. Ya, saya tahu ini berat banget, bahkan lebih berat dari angkat berat 1 ton. Tapi ini harus dilakukan guys. Jadi mohon bantuannya guys, agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik ke depannya. Di sisi kiri bawah video ini ada tombol like guys, tolong ditekan sekali aja guys, sekali aja. Ya betul gitu guys. Nah, kalau sudah, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi guys. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke guys, langsung saja. Jadi hari ini saya tidak akan membahas full latihannya ya guys ya, karena terkait durasi latihan yang sangat-sangat lama dan banyak juga teman-teman yang justru tidak tertarik dengan pembahasannya. Padahal kunci dari kesuksesan sebuah tim di game Top 11 terletak dari cara kita melatih pemain secara tim maupun secara individu. Entah itu yang kualitas timnya rendah ataupun tim yang punya kualitas tinggi. Nah, hari ini saya hanya akan membahas poin-poin pentingnya saja guys sebelum dan saat kita melatih pemain secara individu, atau yang biasa kita sebut sebagai melatih pemain secara militer menurut pengalaman saya pribadi guys. Jadi ketika kita akan melatih pemain secara individu, usahakan kamu harus memikirkan terlebih dahulu dan mempertimbangkan pemain seperti apa yang akan kamu latih nantinya guys. Karena tidak semua pemain bisa dilatih secara individu. Jadi ada beberapa tipe pemain yang wajib kamu ketahui. Dan ini berlaku bukan hanya di game Top 11 saja guys, tapi juga berlaku di dunia nyata. Nah, jadi ada beberapa tipe pemain yang ada di game Top 11. Pertama yaitu pemain jelek.
Nah, pemain seperti ini biasanya cenderung bermain kurang maksimal dan sering mendapatkan nilai yang rendah. Atau jika disebut angka, performanya hanya ada di angka 6 ke bawah. Kemudian ada juga pemain biasa. Nah, pemain seperti ini cenderung bermain biasa aja dan kadang performanya inkonsisten atau angin-anginan guys. Dan statistik serta performanya sering mendapatkan nilai 7 ke bawah. Lalu ada juga pemain yang bagus. Jadi, pemain seperti ini biasanya cenderung bermain lebih baik dari tipe pemain sebelumnya. Dan pemain ini sering mendapatkan performa stabil dengan nilai 8 di setiap pertandingannya guys. Dan yang terakhir, pemain yang punya kualitas sangat bagus, yang punya talenta sangat bagus. Nah, pemain seperti ini biasanya cenderung bermain lebih baik dari tipe pemain lainnya. Dan pemain seperti ini juga sering kali menjadi penentu kemenangan untuk tim kita guys. Sementara untuk nilai rata-rata performanya sering mendapatkan nilai 8 atau 9 ke atas. Dan bahkan ada pemain yang punya performa sangat-sangat bagus, tapi jarang banget performanya bisa stabil di angka 9-10 guys. Nah, jika teman-teman salah memilih tipikal pemain yang akan kamu latih secara individu, biasanya meskipun pemain tersebut sudah kita latih kualitasnya sampai tinggi, tapi performanya tetap tidak meningkat lagi atau cenderung bermain biasa aja guys. Tapi jika kamu melatih pemain yang punya talenta bagus, biasanya pemain tersebut akan cenderung terlihat lebih menonjol dan sering menjadi pembeda di setiap pertandingannya. Lalu bagaimana cara menentukan pemain bagus sebelum kita melatihnya secara individu bang? Secara kan pemain tersebut belum kita mainkan, gimana kita tahu performanya bang? Oke, jadi gini guys. Kalau saya biasanya sebelum melatih pemain secara individu, saya akan mencari pemain dari akademi remaja terlebih dahulu. Sebagai contoh, striker yang saya miliki saat ini sudah tua guys. Usianya musim lalu sudah 29 tahun. Nah, agar nanti saya bisa menemukan penggantinya yang bagus, saya biasanya akan mencari striker di akademi remaja guys. Dan setelah beberapa pemain muda masuk di akademi remaja, kita bisa menentukan pemain mana yang akan kita rekrut nantinya. Kalau saya biasanya akan merekrut pemain yang sebelumnya saya cari. Misalkan awalnya saya cari striker, ya saya akan merekrut striker. Tapi saya biasanya akan merekrut striker yang dibanderol dengan harga paling tinggi di antara pemain lainnya guys. Ya paling tinggi paling 6 atau 5 lah. Selain itu, kita juga bisa membeli pemain dari lelang yang punya talenta bagus. Nah, cara menentukannya cukup mudah guys. Pertama, kamu cek usianya. Pastikan usia pemain tersebut 20 tahun ke bawah dengan kualitas bintang 3 atau 4, tapi dibanderol dengan harga yang setara dengan pemain yang punya kualitas bintang 5 guys. Tapi biasanya kita akan sulit untuk bisa menemukan pemain seperti itu guys. Untuk itu saran saya lebih baik menyiapkan pemain saja di akademi remaja. Nah, nanti jika kamu memiliki modal, kamu bisa menambah gaya main maupun keahlian khususnya langsung di akademi remaja guys. Oke, jadi seperti itulah bagaimana cara menentukan pemain yang bagus untuk dilatih secara individu. Gimana nih menurut teman-teman? Udah mulai paham belum nih? Misalkan belum paham, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas proses awal saat kita akan melatih pemain secara individu guys. Jadi hal pertama yang biasa saya lakukan yaitu memikirkan pemain seperti apa yang akan saya latih. Sebagai contoh, misalkan saya akan melatih gelandang serang. Jadi sebelum saya mulai melatihnya, saya akan memikirkan terlebih dahulu gelandang serang yang akan saya latih itu akan menjadi seperti apa. Mau jadi gelandang yang kreatif atau mau jadi gelandang yang produktif. Nah, barangkali ada yang nanya, Bang, kenapa harus memikirkan hal semacam itu bang? Tujuannya buat apa? Nah, tujuannya yaitu agar nanti kita bisa menentukan atribut kunci pemain yang akan kita latih guys. Sebagai contoh, misalkan saya akan melatih gelandang serang produktif. Saya akan membuat gelandang tersebut memiliki atribut penyelesaian lebih tinggi dari atribut manapun. Sementara jika saya akan membuat gelandang kreatif, saya akan meningkatkan atribut kreativitas lebih tinggi dari atribut manapun. Dan itu hanya sebuah contoh. Nanti kita akan memberikan contoh yang sebenarnya. Nah, kedua, atribut kunci tersebut nantinya akan menjadi kelebihan pada si pemain yang akan kita latih guys. Jadi fokus utama kita saat pertama kali melatih pemain secara individu yaitu meningkatkan kualitas dua atribut kunci pada setiap pemain yang akan kita latih nantinya. Tapi sebelum mulai melatih atributnya, usahakan sebelum kualitas pemain meningkat lebih besar, pastikan kamu sudah melatih keahlian khusus maupun menambah posisi barunya guys. Karena jika kualitas pemain terlalu besar, proses melatih keahlian khusus maupun menambah posisi baru menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Sebagai contoh, hari ini saya akan melatih penyerang dengan gaya main poacher. Tapi karena penyerang ini sudah memiliki keahlian khusus, jadi saya
tidak perlu melatih keahlian khususnya lagi. Kita bisa melatih keterampilannya guys. Nah, pada sesi latihan yang pertama, kita bisa fokus meningkatkan dua atribut yang nantinya akan menjadi atribut kunci. Dan untuk penyerang voucher, saya biasanya akan meningkatkan atribut penyelesaian dan tembakan lebih tinggi dari atribut manapun. Nah, untuk meningkatkan kedua atribut tersebut, kita bisa menggunakan drill latihan teknik menembak. Pada sesi latihan yang kedua, kita bisa fokus meningkatkan atribut penempatan posisi dan kreativitas menggunakan drill latihan analisis video. Pada sesi latihan yang ketiga, kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble, kreativitas, dan sundulan menggunakan drill latihan keterampilan. Pada sesi latihan yang keempat, kita bisa fokus meningkatkan atribut penempatan posisi menggunakan drill latihan pertahanan segaris. Pada sesi latihan yang kelima, kita bisa fokus meningkatkan atribut tembakan, penyelesaian, dan sundulan menggunakan drill latihan permainan sayap. Pada sesi latihan yang keenam, kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble dan kecepatan menggunakan drill latihan sprint. Pada sesi latihan yang ketujuh, kita bisa fokus meningkatkan atribut penyelesaian, kreativitas, penempatan posisi, dan umpan menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Pada sesi latihan yang ke-8, kita bisa fokus meningkatkan atribut tembakan dan sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Pada sesi latihan yang ke-9, kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble dan kekuatan menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Pada sesi latihan yang ke-10, kita bisa fokus meningkatkan atribut penempatan posisi lagi menggunakan drill latihan pressing. Pada sesi latihan yang ke-11, kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan, penyelesaian, dan kreativitas menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Pada sesi latihan yang ke-12, kita bisa fokus meningkatkan atribut kekuatan menggunakan drill latihan kebugaran. Pada sesi latihan yang ke-13, kita bisa kembali fokus meningkatkan atribut tembakan dan sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Pada sesi latihan yang ke-14, kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble, umpan, dan kecepatan menggunakan drill latihan giring bola zigzag. Pada sesi latihan yang ke-15, kita bisa kembali fokus meningkatkan atribut umpan, kreativitas, dan tembakan menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Pada sesi latihan yang ke-16, kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan, kecepatan, dan tembakan menggunakan drill latihan oper lari tembak. Pada sesi latihan yang ke-17, kita bisa fokus meningkatkan atribut tembakan, penyelesaian, dan sundulan menggunakan drill latihan permainan sayap. Pada sesi latihan yang ke-18, kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut tembakan dan sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Pada sesi latihan yang ke-19, kita bisa fokus meningkatkan atribut kekuatan, penyelesaian, dan tembakan menggunakan drill latihan teknik menembak. Pada sesi latihan yang ke-20, kita bisa fokus meningkatkan atribut penempatan posisi menggunakan drill latihan pressing. Pada sesi latihan yang ke-21, kita bisa fokus meningkatkan atribut kecepatan dan kekuatan menggunakan drill latihan lari bolak-balik. Pada sesi latihan yang ke-22, kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble dan kekuatan menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Pada sesi latihan yang ke-23, kita bisa fokus meningkatkan atribut sundulan menggunakan drill latihan antisipasi bola atas. Pada sesi latihan yang ke-24, kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut penyelesaian, umpan, dan kreativitas menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Pada sesi latihan yang ke-25, kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut penempatan posisi menggunakan drill latihan pressing. Pada sesi latihan yang ke-26, kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Pada sesi latihan yang ke-27, kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble dan kecepatan menggunakan drill latihan sprint. Pada sesi latihan yang ke-28, kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut kreativitas, umpan, dan penyelesaian menggunakan drill latihan serangan balik cepat.
Dan yang terakhir, pada sesi latihan yang ke-29 dan seterusnya kita bisa menggunakan drill latihan yang sama seperti drill latihan yang kita gunakan sebelumnya guys. Atau jika teman-teman baru bermain Top 11, kamu bisa menggunakan drill latihan yang baru terbuka. Tapi dengan catatan, drill latihan yang kamu gunakan mengandung atribut yang akan kamu latih nantinya. Oke guys, jadi jika teman-teman perhatikan pada sesi akhir latihan, saya kebanyakan melatih keterampilan bertahan maupun melatih fisik dan mental pemain saya guys. Nah, itu terjadi karena keterampilan menyerang pemain yang saya latih sudah saya fokuskan di awal hingga pertengahan sesi latihan. Jadi pada sesi akhir latihan, saya tidak lagi fokus meningkatkan atribut kuncinya, tapi fokus meningkatkan atribut terlemahnya guys. Karena jika saya terlalu memaksakan untuk melatih atribut kuncinya, justru bisa membuat sesi latihannya tidak berjalan baik ke depannya. Oke guys, singkat cerita, setelah saya melakukan sesi latihan berulang kali, akhirnya pemain yang saya latih sudah memiliki kualitas mutu yang cukup tinggi. Ya, penyerang poacher yang tadi saya latih saat ini sudah memiliki kualitas mutu 180% atau setara dengan kualitas mutu bintang 9 guys. Dan untuk atribut kuncinya sendiri yaitu penyelesaian dan tembakan didukung oleh atribut penempatan posisi, dribble, sundulan, kekuatan, dan kecepatan. Oh ya guys, jadi karena terkait durasi latihan yang cukup lama dan tentu saja sangat-sangat melelahkan di setiap sesinya, jadi hari ini saya tidak share cara melatih dua pemain lainnya guys, yaitu gelandang regista dan juga penyerang Engance yang saat ini kualitas mutunya sudah saya tingkatkan menjadi 180% guys. Mantap. Dan sesuai permintaan Bang Muhammad Apip, jadi saya membuat satu pemain produktif yang didukung oleh dua gelandang kreatif guys. Mantap bener guys. Oh ya, untuk atribut kunci gelandang serang dengan gaya main Engance sendiri yaitu umpan dan kreativitas didukung oleh atribut dribble dan juga penempatan posisi guys. Sementara untuk atribut kunci gelandang regista yaitu umpan dan kreativitas didukung oleh atribut dribble, umpan silang, penempatan posisi, kebugaran, kecepatan, dan kekuatan guys. Oke, jadi selanjutnya mari kita review hasilnya seperti apa guys. Kira-kira sebagus apa nih guys performa ketiga pemain yang baru saja saya latih secara individu ini. Bisakah mereka memberikan kontribusi yang baik untuk timnya saat ini? Yuk simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, jadi untuk menguji kemampuan ketiga pemain yang baru saja saya latih secara individu, jadi saya akan melakukan laga uji coba menghadapi Jepang di event Asia Afrika guys. Dan kebetulan di sini Jepang memiliki kualitas mutu yang jauh lebih tinggi daripada Tatu.FC guys. Jadi tentu saja ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk saya karena saya berusaha keras untuk membuat tiga pemain yang luar biasa, dan kita harap pemain yang saya latih bisa sesuai skema dengan taktik, strategi, maupun formasi yang diterapkan oleh Bang Muhammad Apip. Oh ya guys, saya baru tahu nih guys, kalau ternyata kita bisa menggunakan bonus latihan itu secara bersamaan guys. Serius, saya baru tahu, karena saya kan biasanya nggak pernah pakai akun-akun yang tajir kayak gini guys. Ya, kaum free flyer mana tahu kayak gini. Kecuali kalau udah gabung grup Top 11 mungkin udah tahu nih. Saya meskipun gabung sama teman-teman di grup Top 11, tapi saya jarang buka guys. Jadi saya nggak tahu kalau ternyata kita bisa menggunakan bonus latihan itu secara bersamaan guys. Wow, mantap ternyata. Tapi sayang sekali di sini kita kebobolan lebih dulu lewat gol dari Jepang di menit ke-8, skor 1-0 guys. Oke, tetap tenang. Kita masih punya harapan untuk bisa membalikan keadaan. Kita lihat. Oh, nyaris saja tandukan dari pemain Tatu.FC masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Jepang pemirsa, yaitu Genji. Nah, di sini memang saya tidak menempatkan penjaga gawang yang cukup bagus. Jadi ini salah satu strategi yang diterapkan oleh Bang Muhammad Apip agar kualitas timnya terlihat lebih rendah. Kita lihat tendangan bebas dilakukan kali ini oleh Jepang. Wow, nyaris saja kita lihat tembakan dari Yoshioka melenceng dari sasaran pemirsa, makanya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Tatu.FC. Kali ini giliran Tatu.FC melakukan tekanan, ada Anthony Griezmann, umpan pada Paul Pogba, mencoba menarik keluar pemain, umpan ke tengah, ada Bagia, pemain yang baru saja saya latih, bagus sekali, Stanovic kembali pada Bagia. Wow, sayang sekali Bagia melakukan percobaan tembakan dari luar kotak penalti, tapi sayang sekali tembakannya masih bisa diblok dengan sangat baik sekali oleh pemain bertahan dari Jepang pemirsa. Tendangan sulit kali ini Oliver Giroud
salto saja dan gol tercipta. Miharwianto, pemain yang baru saja saya latih secara individu, berhasil mencetak gol salto yang luar biasa lewat assist dari Oliver Giroud pemirsa. Ya, satu pembuktian dari pemain yang baru saja saya latih. Ternyata dia bisa mencetak gol yang sangat spektakuler sekali. Kali ini Fab bagus. Oh, dan gol tercipta luar biasa Fab. Dan si Fab ini bukan pemain yang saya latih guys. Jadi saya mencadangkan pemain yang saya latih, yaitu Widianto kalau nggak salah namanya tadi. Widianto di bangku cadangan, dan kita nanti masukkan di babak kedua. Kita lihat apakah dia bisa memberikan kontribusi apik untuk timnya ketika dia masuk dari bangku cadangan atau tidak. Nah, di sini pemain yang baru saya latih yaitu Widianto, nomor punggung 38. Saya membuat kualitasnya meningkat hingga 180% pemirsa. Skor kali ini berbalik unggul untuk 1.fc 2-1, dan kita akan tempatkan Widianto menjadi penendang sudut kanan dan kiri. Kita coba apakah dia bisa memberikan kontribusi apik untuk timnya. Kali ini Miharwianto mendapatkan bola dari area tengah, bagus sekali, tembak saja dan gol kembali tercipta. Miharwianto, satu pemain poacher yang saya latih secara individu, berhasil mencetak 2 gol yang sangat luar biasa di laga kali ini pemirsa. Tatu.fc berbalik unggul 3-1 atas tuan rumah Jepang di laga kali ini. Widianto kali ini mendapatkan bola dari area tengah, umpan kepada Antonio Griezmann, kembali pada Widianto dan gol tercipta luar biasa. Sepakan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh Widianto masuk ke gawang Jepang pemirsa. Skor 4-1, sepakan yang luar biasa, kreativitas yang sangat cantik pemirsa antara kerjasama apik Antonio Griezmann dan juga Widianto membuahkan 1 gol untuk Tatu.fc. Skor 4-1, dan kali ini kita lihat Miharwianto nyaris saja mencetak gol ke gawang Jepang, tapi beruntung sepakannya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Jepang. Oke. Ya, meskipun sempat kebobolan lebih dulu, tapi ternyata Tatu.fc berhasil memporak-porandakan lini pertahanan Jepang di babak pertama pemirsa. Miharwianto umpan crossing Antonio Griezmann, bagus sekali, tapi sayang sekali 2 double save yang luar biasa dilakukan oleh penjaga gawang Jepang, yaitu Genji. Menit 44, skor 4-1. Miharwianto kali ini Stanojevic, umpan ke tengah, Bagia, bagus, umpan pada Oliver Giroud. Widianto, tembakan Widianto nyaris saja berbuah gol, tapi sayang sekali tembakan kerasnya masih bisa ditangkap dengan sangat luar biasa oleh penjaga gawang Jepang pemirsa. Oke, di sini ada 3 pemain tengah yang punya kualitas luar biasa, dan juga ada 2 pemain sayap yang sebelumnya dilatih oleh Bang Muhammad Apip, yaitu Oliver Giroud dan juga Antonio Griezmann. Selain itu juga ada penjaga gawang yaitu Heymans. Dia bermain sangat luar biasa di laga kali ini. Oke. Dan ini adalah strategi yang sering diterapkan oleh pro player. Ya, Bang Muhammad Apip sendiri sebenarnya udah jadi pro, tapi nggak tahu kenapa mungkin males juga ngelatih pemain secara individu. Ya, saya tahu karena tentu saja sangat melelahkan ketika kita melatih pemain secara individu. Durasinya bisa, bukan durasi ya, waktunya bisa cukup lama. Saya aja ini melatih pemain secara individu, mungkin satu pemain bisa 2 jaman. Ya, tentu sangat melelahkan sekali ketika kita melatih pemain seperti itu. Bisa 2 jam lebih. Ini 3 pemain pak. Saya kalau yang 2 pemain itu sehari, bukan sehari, maksudnya di hari yang sama gitu. Nah, satu lainnya di keesokan harinya, karena saya nggak bisa melatih 3 pemain sekaligus karena waktunya tentu saja tidak cukup, karena saya juga harus membuat konten juga guys. Dan barangkali ada teman-teman yang ingin dibantu atau dengan jasa joki, bisa hubungi saya via komentar di bawah video ini. Nanti bisa saya bantu, tapi ya tentu saja ada biayanya guys. Buat beli rokok, tentu saja buat beli rokok, karena tentu teman-teman tahu betapa melelahkannya dan betapa pusingnya melatih pemain secara individu. Tapi untuk modal poster kondisi itu ditanggung oleh teman-teman sendiri ya guys ya. Oke, kartu merah diberikan untuk Adamiak, pemain Jepang. Di awal babak kedua kita lihat Yoshioka berbahaya sekali. Wow, nyaris kita lihat penyelamatan yang sangat kemudian dilakukan oleh
Jepang pemirsa. Oh, ternyata yang di kartu merah pemain saya, guys. Oke, satu pemain diusir wasit karena melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Jepang. Jadi kita harus melakukan sedikit perubahan. Jepang kali ini melakukan tekanan kembali tapi berhasil digagalkan. Oke, gaya tekanan rendah dan gaya tackle muda ternyata membuat pemain saya tetap bermain keras. Jadi terpaksa kita main keras sekalian, jangan dikasih ampun, guys. Kita sekalian bermain keras aja lah. Kartu merah. Kita udah unggul 4-1. Bagia kali ini menguasai bola, umpan kepada Pogba, bagus sekali, kembali pada Bagia sendirian di sana. Terlalu lama Bagia. Dia melakukan pergerakan yang tidak cukup menarik di laga kali ini. Oke. Kita akan memberikan bonus latihan kondisi di akhir babak kedua. Peningkatan performa terlihat dari pemain Tatudat FC pemirsa. Apostolakis kali ini, Rafael Varane, umpan jauh ke depan. Miharwianto yang dituju melewati penjagaan. Miharwianto, tembakannya jelas sangat keras sekali kita lihat, tapi ya masih tepat di posisi yang tidak cukup meyakinkan karena penjaga gawang dari Tatudat FC bermain sangat luar biasa di babak kedua ini. Menit 87 kita bisa melihat bahwa pemain saya yang dimasukkan di babak kedua yaitu Widianto bermain sangat luar biasa. Dia mengemas 1 gol dengan sangat spektakuler pemirsa. Bagia juga bermain cukup baik. Gelandang regista yang saya tepatkan. Kemudian Miharwianto, penyerang voucher yang saya latih secara individu, berhasil mencetak 2 gol di laga kali ini. Kita lihat tadi Widianto memberikan umpan yang sangat-sangat baik sekali. Tapi tembakan dari Miharwianto berhasil ditepis oleh penjaga gawang Jepang pemirsa. Kali ini Tatudat FC kembali melakukan tekanan. Ada Paul Pogba. Ya, jelas sebuah tackle yang sangat baik dilakukan oleh Sakamoto. Di menit ke-89 skor 4-1 untuk keunggulan tim tamu Tatudat FC. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Tatudat FC berhasil memporak-porandakan lini pertahanan Jepang dengan skor 4-1 pemirsa. Padahal jelas dari segi kualitas Tatudat FC tidak cukup baik di sini. Selisihnya sekitar 10%-an. Selisih sekitar 10%-an atau 11%, dan di sini pemain Tatudat FC mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua yaitu ada Miak. Ya. Dan diusir oleh wasit, tapi beruntung ternyata Jepang tidak mampu mencetak gol di babak kedua pemirsa. Dan untuk ball possession kita bisa lihat di sini, selisihnya sangat jauh sekali, 71 banding 29. Tatudat juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan, 21 kali percobaan tembakan, 14 tepat sasaran dan 4 berbuah gol. Sementara Jepang hanya melakukan 8 kali percobaan tembakan, 4 tepat sasaran dan hanya 1 yang berbuah gol. Kemudian untuk zona serangan di sini kita bisa perhatikan bahwa Tatudat lebih banyak melakukan serangan dari area tengah, begitupun dengan Jepang, 48 banding 46. Oke. Jadi kesimpulannya, pemain-pemain yang saya latih memang bermain cukup baik di laga kali ini. Bagia bermain cukup baik sebagai gelandang bertahan, meskipun untuk gaya mainnya regista, dan saya tidak mendesain Bagia menjadi pemain bertahan yang cukup baik, karena dari segi keterampilan bertahan memang tidak terlalu mumpuni. Saya lebih mencodongkan dia sebagai gelandang regista yang harus berperan di area tengah, mengatur tempo permainan dan juga menjadi gelandang kreatif, jadi jenderal lapangan tengah. Sementara untuk Widianto, dia juga bermain cukup baik di laga kali ini, meskipun dia masuk di babak kedua, tapi ternyata dia memberikan kontribusi yang luar biasa. Sementara Maharwianto, penyerang voucher yang saya tempatkan tadi, dia juga bermain sangat luar biasa, bukan hanya di laga kali ini pemirsa, tapi di laga sebelumnya ketika menghadapi lawan di Liga, dia juga bermain sangat luar biasa. Oke, mantap. Oke guys, jadi seperti itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NN Top 11. Terima kasih buat partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.